harta suami ini pun tetap harus kita jaga dengan penuh amanah. Tidak hanya saat suaminya masih hidup, tapi bahkan suaminya sudah wafat pun tetap harus jaga amanah. Gimana caranya jaga amanah padahal suaminya sudah wafat? Gimana Bu? Harta suaminya diapain kalau sudah wafat? Diapain Bu? Dijagain. Dijagain gimana jagain harta suami setelah wafat? Gini Bu, harta suami yang sudah wafat itu dibagi dengan amanah yang berdasarkan perintah Al-Quran. Surat An-Nisa ayat 11, 12, 13 tentang pembagian warisan. Kalau kita ini adalah wanita solihah, istri yang taat pada Allah dan Rasulnya. Kalau di antara wanita muslimah ini ada yang suaminya wafat, dia kumpulin anak-anaknya. Nah, bapak kalian udah wafat, meninggalkan harta A, B, C, D, E, F, G, H. Banyak banget. Yang kecampur sama harta mama yang ini sama yang ini. Ini harta bersama mama sama papa kalian. Karena kita sama-sama kerja, bangun rumah bareng-bareng, berarti ini rumah bareng-bareng, nyicil mobil bareng-bareng, mobil birik bareng-bareng. Tapi tanah yang di sana sama tanah yang di sana sama tanah yang di sana, bapak kalian yang beli pakai keringetnya. Ya pakai duit sih Bu, nggak pakai keringet. Nah, kalian nih biar pada tahu itu harta bapak kalian yang jadi warisan untuk ahli warisnya. Ahli warisnya adalah mama kalian dan orang tua bapak kalian alias kakek nenek kalian alias mertuanya mama. Yuk kita bagi waris. Gitu Bu. Yang ada sekarang banyak perempuan yang menjadi istri. Kalau suaminya meninggal semua hartanya dikangkangin semua. Emang gak ada? Ada. Tapi bukan ibu-ibu Bani Umar. Bukan. Oh Masya Allah ibu-ibu di sini mah. Gak ada yang kayak begitu, soleha semua di sini. Nah, cara baginya gimana? Misalnya harta yang ditinggalkan oleh mendiang suami yang meninggal, hartanya misalnya Bu ya 100 miliar. Kita ngomong miliar aja biar semangat Bu. Nah kalau yang ditinggalin 200.000 wakafin aja Bu. Udah 100 miliar kita biar semangat ngitungnya Bu ya. Biarin aja mau 100 miliar mau 1 triliun namanya juga ngayal. Iya. Ngayal jangan tanggung-tanggung Bu. Dah 100 miliar tuh. Berupa deposito, berupa tanah, apa aja pokoknya begitu di assessment totalnya 100 miliar. Ada istri seorang satu. Ada ibu bapaknya masih hidup. Anaknya satu laki satu perempuan juga ada. Gimana cara baginya? Biasanya kalau di kita nih Bu. Kalau istrinya almarhum masih hidup. Anaknya gak ada yang berani nanya. Mah bagi waris dong, apa kata maknya? Mama kan masih hidup, doain mama mati gitu. Kuburan bapak kalian itu bunganya belum layu, udah nanyain warisan, kutuk jadi batu gitu. Tapi bukan ibu-ibu di sini. Ya Bu? Yang benar itu bagi waris, nggak usah sepasang yang meninggal. Satu meninggal, bagi warisnya. Satunya lagi meninggal, bagi waris lagi. Dengan syarat ada warisannya. Nah itu tadi yang 100 miliar cara baginya gimana Ibu? Ayo. Nih ada istri satu, ibu satu, ayah satu, anak perempuan satu, anak lagi satu, 5 tuh dapat semuanya. Kadang ada istri yang nanya, bukannya ahli waris istri sama anak doang, emang emak sama bapaknya dapat juga? Dapat.
Lah enak bener ibu sama bapak mertua saya dapat warisan juga dari suami saya. Kan yang nemenin suami saya kerja dari nol saya katanya. Emang bener bu kita yang nemenin suami kita dari nol? Emang yang ngajarin suami kita ngomong pertama kali siapa? Ibunya, bapaknya. Yang ngajarin suami kita mandiri siapa? Ibu bapaknya. Yang nyebokin waktu masih kecil siapa? Iya. Nah berarti yang nemenin suami kita dari nol siapa? Bapak ibunya. Kita udah terima jadi bu. Udah siap pakai. Udah sarjana, udah ganteng, udah mentereng. Ya tapi kan dia dulu pengangguran, tapi udah siap kerja. Kita nggak nguliahin dulu, kita nggak ngajarin ngomong dulu, nggak ngajarin jalan dulu. Udah siap dia disuruh kerja. Jadi kita jangan sampai merasa nggak terima kalau mertua kita dapat warisan dari suami kita. Itu hak mereka. Iya bu, benar ya? Oke, nah sekarang baginya gimana? Istri dapat berapa bu? Seperdelapan. Misalnya hartanya jangan 100 M bu, susah baginya 800 M aja. Ya lagi tuh duit orang juga terserah kita mau ngarang berapa. 800 miliar. Istrinya dapat 1/8 berarti istrinya dapat 100 miliar. Ibu kalau ngitung mah cepet banget. Istri dapat 100 miliar dari total harta warisan suami yang 800 miliar. Kemudian ibunya dan bapaknya masing-masing dapat 1/6. 1/6 dari 800 miliar. Ya bu, hitung diri dah bu. Kagak ada kalkulator. Sisanya masih banyak banget bu. Itu buat anaknya berdua, laki sama perempuan. Tapi yang laki dapat 2 kali lipat daripada anak yang perempuan. Lidzakari mislu hadzil unsayain. Dah gitu bu, gampang bagi-bagi waris mah. Yang penting apa bu? Yang penting ada warisannya. Iya. Pertanyaannya kalau ada di antara harta suami sama harta istri yang kecampur, pisahin dulu kepemilikannya. Karena yang dibagi waris hanya yang milik suami doang. Kalau nyampur sama harta istri, pisahin dulu. Karena yang milik istri jangan dibagi waris, pemiliknya masih hidup. Nih misalnya mobil bu, wah mobilnya ya pokoknya mobilnya bagus dah gitu ya. Harga mobilnya misalnya 500 juta. Dijual tuh mobil sewafatnya suaminya. Tapi kata istrinya dulu kita nyicilnya bareng nih berdua. Bulan ini suami, bulan depan istri, bulan depannya lagi suami, bulan depan istri berarti mobil milik berdua. Jadi kalau mobilnya laku dijual misalnya 500 juta, second 500 juta mobil apa tuh bu ya? Ya pokoknya mobilnya cakep banget dah tuh bu ya. Nah 500 juta tuh berarti yang dibagi waris yang 250 juta. Yang dimiliki oleh almarhum. Karena 250-nya lagi itu milik istri gak dibagi waris. Kan masih hidup pemiliknya ngapa bagi waris. Kalau masih hidup gak dibagi waris. Makanya ibu kalau misalnya pengen bagi waris harus meninggal dulu. Kalau belum meninggal gak ada bagi waris bu. Hibah tuh ada, wasiat tuh ada. Warisan menunggu meninggal dulu. Gitu ya bu ya. Jadi menjaga hartanya suami baik dia masih hidup ataupun sudah wafat.